Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Swasta Anijam Medan. Ayo belajar matematika, karena belajar matematika sangat menyenangkan. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Materi kita kali ini tentang program linier atau disingkat dengan PROGLIN. Kita buka dengan lafaz basmalah. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Diilustrasikan dengan seorang wirausahaan yang memiliki modal tertentu akan membangun sebuah usaha yang menghasilkan barang-barang yang tujuan akhirnya untuk memperoleh keuntungan. Dengan program linier, seorang wirausahaan tersebut dapat memprediksi kira-kira berapa ya keuntungan maksimum atau keuntungan minimum yang akan diperolehnya jika dia memproduksi barang dengan jumlah tertentu sesuai dengan modal yang dimilikinya. Program linier ini sangat berguna bagi kita calon-calon pengusaha atau entrepreneur. Nilai optimum itu merupakan maksimum dan minimum dengan batas tertentu. Pembahasan dalam program linier yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel dibagi lagi dua poin. Poin yang pertama, bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Poin yang kedua, bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian yang diketahui. Kita sudah mempelajarinya di kelas 10, kemudian di video-video sebelum ini ya. Pembahasan yang kedua dalam program linier adalah model matematika yang akan kita bahas di video kali ini. Bagian yang ketiga adalah menentukan nilai optimum. Next. Model matematika. Persoalan-persoalan dalam program linier disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan kalimat yang benar. Untuk lebih mudah menyelesaikannya, kita harus mengubah pernyataan-pernyataan kalimat tersebut menjadi bentuk model matematika. Model matematika definisinya adalah pernyataan yang menggunakan peubah atau variabel dan notasi matematika. Jadi nanti soal cerita yang panjang itu akan kita ubah menjadi model matematika hanya lebih kurang 4 baris saja, ya. Bagaimana sih langkah-langkah ya mengubah pernyataan-pernyataan kalimat tersebut menjadi model matematika? Langkah yang pertama, menuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Yang kedua, membuat pemisalan variabel yang biasanya yang dimisalkan menjadi variabel itu adalah produk yang dihasilkan. Yang ketiga, membuat hal yang diketahui dan yang sudah menjadi variabel ke dalam sebuah tabel. Jadi poin 1, poin 2 kita masukkan ke dalam tabel. Langkah yang terakhir ya, membuat model matematika dari tabel yang kita buat. Ingat, ada 4 langkah dalam mengubah persoalan yang disajikan dalam pernyataan-pernyataan kalimat menjadi bentuk model matematika. Kita masuk ke contoh soal. Untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan untuk roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega yang ada hanya 1,2 kg. Buatlah model matematikanya. Kita jawab dengan menggunakan 4 langkah tadi ya. Langkah yang pertama, menuliskan hal yang diketahui dan dianggap penting dalam soal. Kita cek dalam soal apa yang penting. Poin pertama, bahwa untuk membuat satu roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Kita catat. Poin berikutnya, untuk membuat satu roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Kita catat juga. Dan poin yang terakhir, bahwa stok di dalam gudang maksimum hanya 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Selesai pada langkah pertama, kita masuk langkah yang kedua, membuat pemisalan variabel. Nah, yang biasanya dimisalkan menjadi variabel X dan Y adalah produk yang dihasilkan. Dalam soal ini produknya roti A.
Berarti banyak roti A yang diproduksi adalah X, kemudian roti B, maka banyak roti B yang diproduksi adalah Y. Bisa juga ya roti B menjadi X dan roti A menjadi Y. Tapi biasanya yang pertama disebut menjadi variabel X. Oke, kita sepakati yang pertama disebut menjadi variabel X. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Untuk langkah ketiga, poin pada langkah pertama dan langkah kedua kita pindahkan dalam tabel. Ini tabelnya berisikan bahan berupa tepung dan mentega dalam satuan gram. Kemudian produknya roti A yang diproduksi sebanyak X, di mana satu roti A memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Kemudian produk berikutnya roti B dengan jumlah Y, di mana satu roti B memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Stok yang tersedia di dalam gudang maksimum 4 kg tepung. Karena satuannya gram, berarti kita ubah ya 4 kg menjadi 4.000 gram. Karena 1 kg sama dengan 1.000 gram. Untuk mentega 1,2 kg menjadi 1.200 gram. Wah, selesai pada langkah ketiga. Kita masuk ke langkah yang terakhir, menentukan model matematikanya berdasarkan tabel. Kita fokus pada tepung. Satu roti A memerlukan 200 gram tepung dan satu roti B memerlukan 100 gram tepung. Berarti kalau roti A diproduksi sebanyak X dan roti B diproduksi sebanyak Y, menjadi 200X tambah 100Y. Dengan stok tersedia maksimumnya 4.000. Kalau di dalam gudang maksimum hanya ada 4.000 bahannya, maka kita bisa menggunakan bahan yang lebih sedikit dari stok atau menghabiskan semua stok. Sehingga bentuk pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan 4.000. Ingat ya, tanda lebih kecil sama dengan di sini berarti kita menggunakan bahan hanya bisa lebih sedikit dari stok dan menghabiskan semua stok. Kalau lebih besar berarti kita menggunakan bahan yang tidak ada di dalam gudang. Kurang dong. Oke, inilah pertidaksamaannya. Tetapi harus lebih sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi dengan 100. Kita bagi ini juga, dan ini. Sehingga 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 40. Selesai ya untuk tepung. Sekarang kita fokus ke mentega. Satu roti A memerlukan 25 gram mentega dan satu roti B memerlukan 50 gram mentega. Jadi kalau roti A diproduksi sebanyak X dan roti B diproduksi sebanyak Y, menjadi 25X tambah 50Y. Stoknya ada 1200. Lebih sedikit ya, atau lebih kecil sama dengan 1200. Ini juga harus disederhanakan. Sama-sama dibagi 25 menjadi X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 48. Oke, kita simpulkan model matematikanya. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 40 dan X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 48. Udah cukup belum ya? Ada tambahannya. Dengan syarat X lebih besar sama dengan 0. Karena X itu merupakan banyak, maka harus bilangan positif ya. Lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti dia tidak diproduksi. Begitu juga dengan Y-nya juga. Karena dia banyak, maka harus lebih besar sama dengan 0. Wah, selesai nih model matematikanya. Mudah kan? Pasti mudah. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. See you next video selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Ingat, like, comment, and share. SMA Swasta Anija Medan, a great place for changers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.